Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022. Jadi kemarin ISG ditutup menguat lebih dari 2%, menguat signifikan ya. 138 poin ke level 6.874 dengan nilai transaksi 14 triliun, lebih dari 14 triliun. Adapun most active stock 5 diantaranya 4 saham terbesar ya, BBRI, BMRI, BBCA, ASI, terus BBNI. Sementara untuk foreign transaction mencatatkan net buy senilai 379 miliar dengan top buy 5 diantaranya BMRI, BBRI, BBCA, PTBA, dan ADRO. Oke, untuk Amerika kita review sedikit. Jadi Wall Street menguat ya, jadi investor berspekulasi pasar telah mencapai titik terendahnya seiring permintaan safe haven dolar Amerika melandai, di mana indeks dolar USD sempat melonjak ke level tertingginya 108 minggu lalu, itu kemarin turun ke level 106 kemarin. Investor kembali minati aset beresiko khususnya saham teknologi, ini yang membuat Nasdaq konsisten diperdagangkan di zona hijau yang kemudian ditutup menguat hingga 1,6% kemarin. Apresiasi Wall Street terjadi di tengah pasar properti Amerika yang mendingin, di mana data menunjukkan existing home sales Amerika bulan Juni itu turun 5,4% secara bulanan, menjadi sebanyak 5,12 juta unit, atau penjualan dalam tren menurun sejak Januari 2022. Seiring mortgage rates 30 tahun itu naik menjadi hampir 6% dibandingkan awal tahun yang hanya sebesar 3,3%. Kenaikan mortgage rates ini seiring dengan kenaikan Fed Fund Rate 150 basis selama tahun 2022. Investor juga tetap mengantisipasi dampak strong dollar pada kinerja keuangan kuartal ketiga tahun ini. Oke, kita masuk ke ISG. Jadi potensi, jadi kita hari ini tuh menunggu hasil rapat Dewan Gubernur BI ya. Jadi sejumlah pihak memproyeksikan BI tetap 3,5, di sisi lain ada yang memproyeksikan BI rate naik 25 basis ya. Jadi kalau BI rate tetap di 3,5 itu jadi ada potensi dalam tekanan rupiah yang saat ini stabil di level 15.000 rupiah per dolar. Terus asumsi yang mendasari proyeksi BI tetap di level terendahnya saat ini adalah inflasi inti kita yang masih 2,6% secara tahunan, masih di bawah nilai tengahnya target tahunan BI 2-4%. Sehingga masalah inflasi dalam waktu dekat belum menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Berbeda dengan Amerika yang inflasi headline-nya lebih dari 9% secara tahunan. Oke. Untuk sikap wait and see investor jelang hasil rapat Dewan Gubernur BI hari ini membuat kami memproyeksikan IHSG bergerak downward dengan kisaran 6.700 hingga 6.900. Company news yang pertama itu ada dari Bukit Asam yang secara bertahap beralih ke kendaraan berbasis listrik untuk operasional pertambangan. Yang kedua ada dari Vale Indonesia, Inco, yang telah memproduksi sebanyak 12.567 metrik ton nikel dalam mate pada semester pertama tahun ini. Yang ketiga ada dari anak usaha Austindo Nusantara Jaya ANJT, yaitu Austindo Nusantara Jaya Agri dan Sahabat Mewah dan Makmur telah menandatangani perjanjian pinjaman senilai 15 juta US dollar dengan suku bunga sebesar 3,25% per tahun. Kita masuk ke makroekonomi domestik, di mana Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM melaporkan data realisasi investasi sepanjang periode kuartal kedua tahun 2022 mencapai 302 triliun, tumbuh 7% secara tahunan. Sementara untuk global, lonjakan harga bensin dan makanan bulan lalu mendorong inflasi Inggris ke tingkat tertinggi dalam 40 tahun, menurut angka resmi. Kantor Statistik Nasional mengatakan inflasi harga konsumen tahunan naik pada Juni menjadi 9,4%. Oke, untuk hari ini data ekonomi seperti tadi kita udah bahas sebelumnya, kita menantikan hasil rapat Dewan Gubernur BI ya.
proyeksi ya 50-50, sebagian memproyeksikan tetap 3,5, di sisi lain ada memproyeksikan naik 25 basis jadi 3,75%. Oke, terus untuk corporate calendar hari ini hari Kamis tanggal 21 ini terlampir sejumlah RUPS ya untuk hari ini, sementara untuk cum dividen hari ini ada PANS. Technical, kita bahas ISG kemarin menguat lebih dari 2% ke level 6.874. Prediksi hari ini itu bergerak downward atau profit taking dengan kisaran di 6.700 hingga 6.900. Adapun saham pilihan kita dua diantaranya hari ini adalah Medco Energy International MEDC, kemarin menguat 1,7% ke level 590, rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP-nya 640 dan stop loss-nya 580. Sementara untuk yang kedua itu kita rekomendasi Semen Indonesia SMGR, kemarin melemah 0,7% ke level 6.500, rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP-nya 6.700 dan stop loss-nya di 6.400. Oke, demikian untuk hari ini, terima kasih.